Assalamualaikum adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua kah? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebelum masuk pembelajaran, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Nazihatun Najibah, dipanggil Ziha atau Kak Ziha, dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, tujuan Kak Ziha di sini yaitu untuk melaksanakan program PLP2 di MA Muhammadiyah 1 Malang. Di sini, Kak Ziha akan membantu Bu Anggun dalam memberikan pembelajaran terkait materi debat. Pada pertemuan kali ini, kata yang akan kita pelajari yaitu 3.1, mengidentifikasi pendapat narasumber dalam suatu debat yang bertema ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan atau humaniora. Nah, untuk tujuan pembelajaran yaitu peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian debat, karakteristik debat, jenis-jenis debat, serta unsur-unsur dalam debat dengan cermat, mandiri, dan bertanggung jawab, serta peserta didik mampu mengidentifikasi pendapat narasumber dalam debat dengan baik dan benar. Yang pertama, ada pengertian debat. Kak Ziha ingin bertanya, apakah adik-adik masih ingat apa itu pengertian debat? Nah, benar sekali. Debat merupakan sebuah aktivitas pemaparan argumen untuk menentukan baik tidaknya suatu usul yang didukung oleh satu pihak afirmatif dan disangkal oleh pihak lain atau tim oposisi. Selain itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, debat merupakan sebuah aktivitas pemaparan argumen untuk menentukan baik tidaknya suatu usul tertentu yang didukung oleh satu pihak afirmatif dan disangkal oleh pihak lain atau oposisi. Yang kedua, yaitu tujuan debat. Tujuan debat sendiri yaitu untuk mengeksplorasi alasan-alasan yang melatar belakangi sudut pandang yang diungkapkan tentang suatu permasalahan dengan tujuan salah satu pihak berhasil memperoleh kemenangan melalui adu argumentasi. Kemudian adanya karakteristik debat. Karakteristik debat ada 6, diantaranya yang pertama, adanya sudut pandang yang berbeda, yaitu tim afirmatif dan tim oposisi. Yang kedua, terdapat proses saling mempertahankan pendapat antara kedua belah pihak. Yang ketiga, adanya adu argumentasi untuk memperoleh kemenangan. Yang keempat, hasil debat diperoleh melalui voting atau penilaian juri. Yang kelima, sesi tanya jawab bersifat terbatas yang bertujuan untuk menjatuhkan tim lawan. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu adanya pihak penengah atau moderator. Manfaat debat. Manfaat debat yang pertama di bidang politik, yaitu untuk mengonfirmasi visi dan misi serta rencana kerja para pemimpin yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu di bidang ekonomi dan hukum, yaitu untuk memperoleh berbagai kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Dan yang ketiga yaitu di bidang pendidikan, yaitu sebagai wahana untuk memperkenalkan masalah-masalah yang sedang hangat diperbincangkan dalam kehidupan sehari-hari ke dalam kehidupan masyarakat pendidikan. Selain itu, manfaat debat juga ada 5, diantaranya 1, melatih keberanian mengungkapkan pendapat. Yang kedua, dapat menambah wawasan. Yang ketiga, dapat memperluas sudut pandang. Yang keempat, membantu kita menjadi lebih peka dan responsif, serta yang kelima yaitu menjadikan kita berpikir kritis dan logis. Nah, kemudian ada jenis-jenis debat. Jenis-jenis debat ada 3. Yang pertama, debat majelis atau parlementer. Nah, debat majelis atau parlementer ini untuk memberi dan menambah dukungan bagi undang-undang tertentu dan semua anggota yang ingin menyatakan pandangan dan pendapatnya. Nah, debat jenis ini biasanya terjadi di tatanan eksekutif, yudikatif, atau legislatif suatu negara. Debat jenis ini biasa membahas undang-undang, kebijakan, atau hal-hal yang terkait ketatanegaraan. Nah, yang kedua, debat pemeriksaan ulang. Nah, dalam debat pemeriksaan ulang ini
dilakukan untuk mengetahui kebenaran pemeriksaan yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, jenis debat ini biasanya ditemui dalam persidangan antara jaksa dan pengacara. Yang ketiga yaitu debat formal atau konvensional atau debat pendidikan. Nah, debat ini dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi dua tim pembicara untuk mengemukakan kepada para pendengar sejumlah argumen yang menunjang atau menambah suatu usul. Nah, debat formal atau konvensional atau debat pendidikan ini debat yang berbeda dengan dua jenis debat sebelumnya. Kenapa? Karena debat jenis ini lebih menitik beratkan kepada pengembangan wawasan. Unsur-unsur debat. Nah, unsur-unsur debat ini ada 4 diantaranya. Yang pertama, mosi atau topik. Mosi atau topik ini hal-hal atau topik yang diperdebatkan dan mengandung hal-hal yang bersifat konvensional. Contohnya, penggunaan media internet sebagai sumber bahan ajar utama bagi siswa. Kemudian yang kedua yaitu ada definisi. Dalam definisi ini, mosi harus didefinisikan atau dijelaskan oleh tim afirmatif dengan tujuan memberikan gambaran yang jelas dan lugas serta membatasi lingkup pembicaraan. Nah, hal ini dilakukan untuk mencegah perdebatan yang tidak jelas karena adanya perbedaan sudut pandang. Yang ketiga yaitu ada argumentasi. Dalam proses argumentasi ini yaitu proses menjelaskan mengapa sudut pandang harus diterima. Akan tetapi harus diingat argumentasi ini berbeda dengan opini. Kenapa? Karena argumentasi harus didukung oleh bukti-bukti seperti fakta, data, serta pandangan masyarakat yang relevan. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu ada sanggahan. Sanggahan yaitu kalimat yang digunakan untuk menolak sebuah ide, gagasan, atau pendapat, namun disusun menggunakan kesan persetujuan. Hal ini dilakukan untuk menimbulkan kesan yang sopan atau menghilangkan kesan kasar dari penolakan. Kemudian ada pihak yang terlibat di dalam debat. Itu ada 3. Yang pertama yaitu peserta. Peserta yaitu orang yang mengambil peran dan terlibat langsung untuk menyumbangkan gagasan dalam debat. Nah, yang kedua yaitu moderator. Moderator ini adalah orang yang bertugas untuk memimpin jalannya debat. Nah, sebagai pemimpin, moderator bertindak memandu dan menengahi pembicaraan dalam suatu debat. Nah, seorang moderator ini harus memiliki kecakapan penguasaan terkait hal-hal atau bahan-bahan yang akan diperdebatkan. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu pendengar. Nah, sebagai seorang pendengar, tidak hanya melihat atau mendengarkan saja, akan tetapi harus lebih memperhatikan jalannya perdebatan secara aktif. Kenapa? Karena di akhir perdebatan, terkadang seorang pendengar akan dimintai untuk menyampaikan opini atau suara hasil debat. Berikutnya yaitu struktur debat. Nah, dalam struktur debat ini ada 4 diantaranya. Yang pertama yaitu pengenalan. Nah, pada proses pengenalan ini tim afirmatif atau tim oposisi diperkenankan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang kedua yaitu penyampaian argumentasi. Nah, penyampaian argumentasi atau penyampaian pendapat terhadap topik yang diangkat dalam debat yang diawali oleh tim afirmatif, kemudian tim oposisi. Dan yang ketiga yaitu debat. Nah, pada proses debat ini, setiap tim mengomentari argumentasi yang dikemukakan oleh tim lain. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu simpulan. Pada bagian simpulan ini, setiap tim memberikan ungkapan penutup atau simpulan terhadap pernyataan topik sesuai dengan posisinya. Nah, di dalam debat juga terdapat etika adik-adik. Apa saja etika dalam berdebat? Di antaranya ada 4. Yang pertama, berpikir logis. Yang kedua, mampu berbahasa dengan baik, benar, komunikatif, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, tidak menyangkut pautkan permasalahan dengan unsur sara. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu bicara sesuai data dan fakta. Nah, dari penjelasan materi yang telah disampaikan oleh Kak Ziha, ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh adik-adik. Pertanyaan pertama yaitu, apakah peran tim pro terhadap mosi debat?
A. Netral, B. Menolak, C. Mendukung, D. Semua benar, dan E. Semua salah. Nah, benar sekali. Jawabannya yaitu C. Mendukung. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu apa tugas moderator dalam debat? Yang pertama atau A. Memimpin jalannya diskusi, B. Menilai peserta, C. Berargumen, D. Menjadi pengamat, dan E. Melihat jalannya diskusi. Nah, benar sekali. Jawabannya yaitu A. Memimpin jalannya diskusi. Untuk pertanyaan yang ketiga yaitu salah satu cara yang dilakukan untuk membuat lawan debat tidak berkutik saat adu argumen adalah A. Bicara dengan kata, fakta, dan data, B. Balut suasana debat menjadi tegang, C. Lakukan debat dengan ikhlas, D. Matikan lawan dengan berbagai cara, dan E. Buat lawan bertepuk lutut. Nah, jawabannya adalah benar sekali. A. Bicara dengan kata, fakta, dan data. Nah, adik-adik, untuk menjawab pertanyaan yang keempat dan kelima, dipersilakan untuk membaca teks berikut ini. Nah, setelah adik-adik membaca teks tersebut, pertanyaan yang keempat yaitu pendapat yang menyatakan setuju terhadap penggunaan teknologi pada anak adalah A. Dapat menyebabkan anak akan kecanduan pada teknologi tersebut, B. Anak akan menjadi pribadi yang tertutup, C. Dapat menyebabkan anak kurang bisa bersosialisasi dengan lingkungannya, D. Anak-anak akan mendapat banyak teman, dan E. Dapat membuat anak memiliki keterampilan motorik yang lebih baik. Nah, kira-kira apa jawabannya? Nah, benar sekali. Jawabannya adalah E. Dapat membuat anak memiliki keterampilan motorik yang lebih baik. Untuk pertanyaan nomor 5, yaitu berdasarkan teks tersebut, penggunaan teknologi pada anak tidak selalu memberikan dampak positif. Maka dari itu, ada pihak yang menentang karena A. Teknologi pada anak akan menyebabkan kecanduan dan kurang pandai bersosialisasi. B. Teknologi pada anak membuat anak senang dan ceria. C. Teknologi pada anak dapat melatih mengembangkan kreativitasnya. D. Teknologi pada anak dapat melatih motoriknya menjadi lebih baik. Serta E. Teknologi pada anak membuat anak memiliki banyak teman. Kira-kira apa jawabannya? Benar sekali. Jawabannya adalah A. Teknologi pada anak menyebabkan kecanduan dan kurang pandai bersosialisasi. Baik adik-adik, saya rasa cukup untuk penjelasan dan latihan soal terkait materi debat ini. Kak Ziha ingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dan tetap menjaga kesehatan ya. Semoga apa yang telah adik-adik pelajari akan bermanfaat dan berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.